Nice comeback untuk gold tadi malam. Anda bisa lihat dengan pola penurunan yang sempat terjadi sampai 17.04, namun ternyata di pertengahan malam atau lebih tepatnya di atas jam 9 malam kita menyaksikan areal rebound yang sangat fantastis sampai menyentuh areal 17.28. Wow, amazing. Meskipun areal tertinggi tidak dicapai, yaitu 17.34 yang sempat tercipta di pagi harinya, tapi setidaknya dengan pola pembalikan arah tersebut mengisarkan bahwa bullish masih belum selesai dan pola penurunan itu hanyalah gangguan. Kalau Anda ingat dengan apa yang sempat kita ulas baik itu di webinar ataupun dalam kesempatan di Gold Outlook sehari-hari, saya sempat mengatakan tentang don't fight the Fed. Karena kenyataannya Fed masih tetap bersikukuh dengan monetary easing, diikuti pula dengan beberapa bank sentral lain. BOJ pagi ini sudah mengisyaratkan tentang hal tersebut akan tetap dilakukan dan mereka tidak akan ragu untuk melakukannya jika memang terjadi kepanikan ataupun kekhawatiran. Dari Fed sendiri, dengan kebijakan Main Street Lending Facility yang sudah mulai dijalankan, rasa-rasanya ini mengisyaratkan tentang paket stimulus yang akan kembali berdatangan. Anggota Fed Daily mengatakan bahwa Fed harus bersiap untuk paket stimulus yang lebih besar di kemudian hari. Bahkan Kongres akan mengajukan atau bahkan menyetujui paket bantuan yang lebih besar lagi diagendakan di bulan Juli. Dan belum lagi, seorang Donald Trump keluar dengan statement bahwa mempertimbangkan untuk mengadakan paket stimulus lanjutan senilai 1 triliun. Well, of course, Anda bisa lihat dan menyandingkan dengan riskier aset. Jika terjadi sesuatu dengan riskier aset, maka seperti yang saya sempat ingatkan, seharusnya secara normal gold akan menjadi aset safe haven yang sangat-sangat dituju. Tapi dikarenakan keadaan tidak normal, terkadang gold dijadikan aset penjamin untuk menutupi kerugian yang terjadi di bursa saham. Tapi kurang lebih di hari Kamis pun kita akan mendapatkan dukungan lagi dari paket kebijakan stimulus yang kemungkinan akan dikucurkan oleh BOE kali ini. Jadi stimulus, dan stimulus itu adalah kuncinya untuk Anda memanfaatkan peluang di gold. Sehingga kemungkinan saya bisa simpulkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan, ini adalah awal mula kemungkinan kita akan melihat potensi rally untuk selanjutnya. Dan bukan mustahil malam ini atau mungkin dalam 2 hari ke depan kita akan melihat areal 1744 menjadi area penentu. Ditembus atau tidak, inverted head and shoulder akan ditentukan dari areal neckline tersebut. Dan belum lagi nanti malam Powell akan muncul dengan testimoninya. Technical view 16 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 16 Juni 2020 per jam 12:12 waktu Indonesia bagian Barat. High 1732.60 dan low 1724.00. Running price kini bertahan di 1726.90. Diawali dengan pembukaan pagi ini 1725.10. Artinya dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya kemarin setelah mengalami terprosok sampai 1704. Nah, yang menjadi catatan lagi adalah apa yang terjadi kemarin. Mungkin Anda yang menyimak secara detail apa yang saya sampaikan dalam Gold Outlook kemarin, bahwa saya mengharapkan posisi candle yang tampil adalah posisi doji candle, dan saya memberikan outlook tersebut di grafik atau Gold Outlook video 15 Juni yang lalu. Artinya Anda silakan cek di channel YouTube kami Agrodana Futures Official. Saya dengan detail memberikan ekspektasi candlestick yang harus dilakukan dan juga pola yang kita nantikan adalah inverted head and shoulder. Dan believe it or not, ini adalah candlestick yang sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Artinya di tanggal 15 Juni yang lalu, candlestick sudah memberikan sinyalemen akan terjadinya reversal bullish. Ini adalah momentum yang sangat dinantikan dan kita tinggal lihat apakah ini inverted head and shoulder bekerja apa tidak. Dengan catatan, tentunya saya hanya melihat dari wave terakhir, di mana ini adalah bagian left shoulder atau suspected as left shoulder, lalu kemudian ini adalah suspected head, dan ini adalah suspected right shoulder. Dan kemarin juga saya sempat mengatakan potensi penurunan bisa saja mencapai tail yang lebih panjang dan bisa terpentok di area 1705 ataupun 1703 atau setidaknya setara dengan bagian left shoulder seperti ini. Dan ini yang terjadi kemarin, tail cukup panjang lalu ditutup dengan doji candle. Sehingga untuk hari ini simpelnya adalah kita akan mencari area buy, dan kemungkinan potensi nanti malam Fed Powell testimoni kurang lebih akan terjadi hal yang sama, di mana Powell kembali menegaskan tentang
kesungguhan dari Fed untuk mendongkrak ekonomi diakibatkan wabah virus corona. So, stay on buy, on dip untuk gold terutama kategori medium term ataupun long term dikarenakan pakai stimulus masih tetap akan bertahan dan akan kembali dipertegas. So, left shoulder, head, dan right shoulder. Kita akan lihat neckline-nya tetap berada di kategori PR kita, resisten yang sangat penting adalah 1742 ataupun 1744. Tapi kurang lebih untuk hari ini saya rasa 1738 bisa dicapai dengan catatan retail sales mungkin sedikit diabaikan meskipun itu bisa menjadi faktor tekanan karena beberapa minggu ke depan atau beberapa minggu terakhir tepatnya agenda tentang atau wacana tentang aktivitas ekonomi kembali atau dibukanya kembali aktivitas ekonomi justru cenderung menunjukkan perbaikan untuk data-data ekonomi tertentu. Di grafik 4, Anda juga bisa sebetulnya untuk menarik areal dari areal terendah seperti ini. Nah, Anda bisa lebih mendapatkan dan sangat meyakinkan areal yang menjadi support cukup kuat adalah di 50%. Tapi kembali lagi areal sakti dari Fibonacci retracement ada di 3 areal tengah, yaitu 38.2%, lalu kemudian 50% dan 61.8%. Ini kunci terakhirnya. So untuk kali ini saya rasa kalau misalkan sudah mengalami terbang seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah pullback terlebih dulu. Pullback yang sangat normal pertama di area 23.6%, 1723. Lalu kemudian areal biru lagi-lagi masih menjadi areal songgokan kita di 1720. So kita memiliki areal support 1720 sampai 1723. Tapi kali ini saya rasa Anda bisa melakukan areal buy di 1725 ataupun 1720.00 di mana running price per jam 12:18 menit sekarang sudah berada di areal 1727.10. Jadi tadi sempat terjadi koreksi kurang lebih sampai 1725.70. Jadi masih atau sudah masuk ke areal buy kita ya. So kita tinggal menantikan apakah TP pertama kita tercapai apa tidak. Di mana TP pertama kita setting di area 1732.00 dan TP kedua kita adalah 1738.50. Stop loss untuk kali ini 1717.00. Meskipun lagi-lagi untuk medium term sebetulnya itu masih dalam kategori area ideal mencari area buy on dip. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.